jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Simpang Bulai. Apa kabar Anda sekalian? Luar biasa, amin. Kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sekalipun kita ini berjauhan, saya ada di Indonesia dan Anda ada di Malaysia, di Ipoh, Simpang Bulai tepatnya. Tetapi kita tidak mau terpisah hanya karena keadaan yang memisahkan kita ini untuk tidak bisa bersama-sama. Tapi hari ini kita akan tetap terus bertumbuh di dalam kepercayaan iman kita kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita. Karena kita tahu bahwa hanya imanlah yang bisa membuat kita mengambil segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah sediakan di atas kayu salib, yang Dia berikan kepada kita di kayu salib, supaya kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan Yesus janjikan. Amin. Jadi sebelum kita akan masuk dengan pengabaran akan firman Tuhan tentang kelanjutan daripada topik atau tema kita pada bulan Maret ini, yaitu iman adalah alat tukar menukar dalam kerajaan Allah. Sebelumnya kita akan berdoa karena kita percaya kita tidak bisa bergantung kepada hikmat manusia atau kepada hikmat saya sebagai pendeta atau seorang gembala, tetapi saya pun bergantung pada hikmatnya datang daripada Tuhan. Karena kita semua udah tahu bahwa kalau Tuhan berbicara, Dia hanya memakai saya, tetapi Tuhan sendirilah yang berbicara melalui saya tentang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau, Bapa yang menyayangi kami, mengasihi kami, bahkan selalu memperhatikan setiap kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena setiap kebutuhan makanan rohani yang kami perlukan dalam kehidupan kami di atas bumi ini, itu datang daripada-Mu. Dan terima kasih ya Allah, karena hari ini Kau sudah mempersiapkan makanan santapan rohani yang luar biasa, yang akan membangun kehidupan rohani kami sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan Allah Roh Kudus, aku berdoa supaya Engkau mengambil alih setiap perkataan, bahkan tutup bibir perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan terima kasih untuk pewahyuan, pengetahuan yang dari surga. Dan juga terima kasih karena Engkau sendiri yang bergerak di dalam setiap telinga dan hati para pendengar, bahkan mata rohani para pendengar, karena Engkau sendiri akan berikan pengertian yang besar tentang apa yang akan mereka terima daripada Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menerima yang apa yang baik, yang terbaik yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan semuanya sama-sama katakan amin. Oke. Haleluya. So, kemarin kita sudah berbicara tentang pentingnya iman. Yang pertama, bahwa tanpa iman mustahil untuk menjadi seorang Kristen. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, kalau nggak punya iman itu impossible, itu mustahil. Kita sudah bahas semuanya dan saya ini hanya mengadakan sedikit review atau pengulasan. Dan yang kedua, kenapa sih iman itu penting? Karena tanpa iman mustahil menghidupi kehidupan kekristenan kita. Mustahil tanpa iman kita ini hidup sebagai orang Kristen. Jadi yang pertama tadi apa? Tanpa iman mustahil untuk menjadi seorang Kristen. Yang kedua, tanpa iman mustahil kita ini sebagai orang Kristen untuk bisa menghidupi kehidupan kekristenan. Yang ketiga, tanpa iman mustahil untuk menyenangkan Allah. Amin. Jadi Anda berusaha menyenangkan Allah, tetapi kalau nggak ada iman di situ, itu kata Alkitab mustahil, sia-sia. Dan yang keempat, kemarin kita juga bahas bahwa tanpa iman mustahil untuk melawan musuh kita atau melawan iblis. Amin. Karena kalau kita mau melawan musuh kita, kita harus punya iman. Anda tidak punya iman, itu berarti Anda akan selalu dikalahkan oleh iblis. Haleluya. Ada amin? Oke, sekarang yang kelima, tanpa iman kehidupan doa kita tidaklah efektif. Jadi waktu kita berdoa, kalau kita tidak punya iman, tidak melibatkan iman di dalamnya, Alkitab berkata itu tidak efektif.
Mari kita buka Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. Biar saya bacakan. Beginilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan kemudian dikatakan juga di Yakobus pasalnya yang kelima ayat 15. Tadi Yakobus 1 ayat 6. Kalau kita meminta di dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Jadi waktu kita berdoa kita meminta dan kita tidak bimbang. Nah kalau kita berdoa kita bimbang, kita itu sama seperti dengan gelombang laut. Tahu gelombang laut? Goyang sana, goyang kiri, ya kan? Seperti kapal aja kita ini diombang-ambingkan oleh angin. Nah di Yakobus 5 ayat 15 dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jelas sekali bahwa tanpa iman, kehidupan doa tidaklah efektif. Doa yang kita panjatkan tanpa ada iman, kita berdoa tumpang tangan untuk orang yang sakit supaya dia bisa bangkit, dia bisa sembuh dari sakitnya. Tapi kalau nggak ada iman, Tuhan tidak bisa bergerak, Tuhan tidak akan membangunkan dia. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa dengan iman percaya, kenapa saya bilang dengan iman? Dengan iman kita percaya seperti Ibrani berkata bahwa kita harus percaya dulu bahwa Allah itu ada, bahwa siapa Allah itu. Allah itu ada dan kita percaya bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Nah ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk minta kesembuhan, untuk minta apa saja yang kau inginkan, kata Yesus, apa saja yang kau inginkan, harus ada iman dulu. Nah iman itu kenapa saya percaya Tuhan mengasihi aku, saya percaya Tuhan mencukupi segala keperluanku, saya percaya kesembuhan itu milikku. Nah ketika saya percaya bahwa Allah itu ada, Allah sungguh-sungguh ya dan amin dengan setiap perkataannya, sungguh-sungguh dia tidak akan pernah mengecewakan kita atau dia menolak setiap permintaan kita. Saya harus percaya akan janji-janjinya dulu, baru saya datang kepada Tuhan di dalam doa, sehingga doa saya itu efektif. Efektif artinya doamu itu terjawab. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat bahwa bukan cuma aja ketika kita, bukan untuk kepentingan kita aja waktu kita berdoa, untuk kebutuhan-kebutuhan kita, tapi untuk orang lain pun, untuk anak Anda yang sakit, untuk anak Anda yang mau ujian, untuk Anda yang mau pergi bekerja, mau pergi ke kilang, untuk Anda yang menghadapi masalah. Kita tahu bahwa Tuhan punya solusinya. Jadi atau orang tua Anda punya masalah, orang tua Anda yang ada di Medan sedang mengalami masalah, kesakitan atau apapun juga, Anda bisa datang pada Tuhan dengan iman. Anda nggak perlu datang dengan Tuhan dengan puasa, dengan air mata. Sekali lagi saya katakan, berulang kali saya katakan bahwa puasa bahkan air mata itu atau doa pun, doa yang tanpa iman pun itu tidak bisa menyenangkan Tuhan, tidak bisa membuat Tuhan itu bergerak memenuhi janjinya terhadap kita. Amin. Dan oleh sebab itu ketika kita datang berdoa, kita menghadapi situasi-situasi apapun juga. Saat ini juga kita sedang menghadapi isu tentang COVID-19 atau yang disebut virus corona. Tetapi kalau kita datang berdoa, kita kumpul bersama-sama berdoa. Saya tahu semua orang di dunia, semua orang Kristen berdoa. Tetapi ini harus kita tahu, kita paham bahwa setiap doa yang kita panjatkan untuk ada intervensi dari kerajaan Allah di dalam masalah yang kita hadapi, masalah yang sudah mendunia ini, bahkan segala negara pun harus menutup setiap pintu-pintu masuk dari airport, pelabuhan, dari mana saja itu ditutup hanya karena ada pandemik ini. Nah, Tuhan berkata bahwa datang padaku, berdoa padaku, tapi harus dengan iman. Haleluya. Amin. Oke, kita baca Matius 21:22. Matius 21:22 dikatakan di situ, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan atau dengan penuh iman. Yesus sendiri yang berkata ini, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu atau saya yang berdoa akan menerimanya. Ada amin. Haleluya.
Anda dan saya akan menerimanya. Ketika kita berdoa, ketika kita datang meminta dengan penuh kepercayaan atau dengan penuh iman, itu artinya Anda benar-benar tahu bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang lebih besar daripada virus corona ini. Allah yang lebih besar dari apapun juga yang dunia atau iblis taruh di dalam kehidupan kita, atau di dalam komunitas kita, atau di dalam keluarga kita, atau bahkan di bangsa dan negara kita. Amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita sebenarnya gak perlu untuk takut, bahkan berdoa sampai menjerit-jerit, meminta biar Tuhan menolong, biar Tuhan itu turun tangan. Gak perlu, karena kembali lagi saya bilang bahwa air mata, jeritan Anda pun itu tidak akan bisa membuat Tuhan bergerak. Itu tidak akan bisa membuat Tuhan itu disenangkan. Tapi hanya dengan iman saja, maka itulah yang membuat Tuhan turun tangan. Itulah yang membuat Tuhan untuk ikut campur. Bukan cuma Tuhan saja, bahkan dikatakan bahwa Allah dan sorga turun tangan. Amin. Haleluya. Yang keenam, kenapa iman itu penting? Tanpa iman kita tidak dapat menerima berkat-berkat Allah. Jadi jelas sekali di sini saya katakan bahwa kehidupan kekristenan, kita mau jadi orang Kristen gak punya iman pun itu gak mungkin. Bahkan untuk mengharapkan berkat-berkat Tuhan, Tuhan perlindungan yang datang daripada aku, Tuhan segala penyediaan, Tuhan kesehatan ilahi. Tanpa iman kita ini tidak dapat menerima berkat-berkat Allah, sekalipun itu sudah disediakan buat kita. Masih ingat ketika saya kasih contoh bahwa ini berkat untuk Inong Irma, ini berkat untuk Inong Geres, ini berkat untuk Inong Tiur, ini berkat untuk Inong Kartini atau Inong Anda yang lain. Tetapi kalaupun kita mau ngambil berkat-berkat itu harus pakai iman. Amin. Tinggal mengklaim doang. Cari firman Tuhan yang menyatakan tentang berkat itu dan kau klaim. Amin. Segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Kristus, diberikan kepada kita ini melalui kasih karunia-Nya. Saya kasih contoh. Kasih karunia ini berisi segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang sudah Yesus siapkan buat kehidupan kita yang ada di bumi. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ini kasih karunia ini segala sesuatu, saya bilang kesembuhan, kemakmuran, segala macam udah ada di dalamnya. Jadi saya bilang taruh aja contohnya kasih karunia ini adalah deposit Anda. Nah, bagaimana caranya saya mengambil deposit saya? Tentu saja Anda butuh kartu ATM. Amin. Nah, ketika Anda punya kartu ATM ini, saya bilang untuk masuk dan ngambil uangnya dengan mudah Anda bisa mendapatkan apapun, mau jumlahnya berapa, mau sedikit, mau banyak, tetapi kalau Anda punya kartu ATM, Anda bisa mengakses uang yang ada di dalam deposit Anda. Nah, kartu ATM ini adalah iman. Jadi ketika Anda datang untuk mengambil apa yang menjadi milikmu di deposit itu, gunakan ATM iman. Amin. Untuk bisa menerima segala sesuatu hanya ada satu cara, lewat iman. Haleluya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk layak menerima berkat-berkat Allah. Tidak ada satupun pekerjaan yang baik yang memampukan kita untuk bisa menerima berkat-berkat Allah. Hanya lewat iman. Mari kita baca Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi perhatikan ayat yang 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Anda dan saya yang tadinya orang berdosa dibenarkan lewat apa? Lewat iman. Kita sekarang ini hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi hanya dengan iman kita dibenarkan, dan dengan iman ini di dalam Kristus Yesus, ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini memiliki damai sejahtera dengan Allah.
Dalam kehidupan kita ini di dunia ini kita punya damai sejahtera di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu? Kita milikinya dengan kita menerimanya dengan iman. Ayat 2 berkata oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kartu ATM, kartu iman yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita punya damai sejahtera dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini saya lihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang bilang anak Tuhan, orang Kristen percaya kepada Tuhan, doa gak pernah absen, puasa gak pernah absen. Ketika datang isu-isu tentang bahwa Malaysia lockdown, Indonesia lockdown, berbondong-bondong anak Tuhan menyerbu setiap supermarket, bahkan setiap store-store, warung runcit penuh. Amin. Warung runcit penuh dengan anak-anak Tuhan yang datang berbelanja stok untuk 1 minggu, takut kehabisan makanan. Nah, melihat kasus seperti ini, di situ saya bisa melihat bahwa wow, ternyata anak-anak Tuhan ini sedang beroperasi di dalam ketakutan. Saya baca status-status yang lain yang berkata bahwa di Tesco udah nggak ada lagi, bahkan oke lah hand sanitizer atau masker itu udah nggak jual lagi, udah nggak ada lagi stoknya karena udah banyak yang borong. Nah makanan pun mau ayam, mau super mie, mau segala macam pun itu udah pada habis. Yang lain kebagian banyak, yang lain kebagian sedikit. Dan akhirnya semua pada khawatir. Mau dapat banyak, mau dapat sedikit pun tetap aja khawatir bahwa nanti kapan lagi ada. Di sini kita lihat bahwa lucu. Anak-anak yang mengandalkan Tuhan malah khawatir dan jadi sama seperti orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan yang memelihara dia. Padahal jelas sekali Rasul Paulus berkata di Filipi bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah di dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana imanmu? Anak-anak Tuhan kebanyakan ketika datang masalah hanya di gereja saja, ya saya percaya Tuhan, I believe in you, Jesus I believe in you. Tetapi kenyataannya ketika badai datang, ketika masalah datang, semuanya beroperasi di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, takut gak ada makanan, lupa tentang janji Tuhan, lupa tentang apa yang Allah sudah siapkan. Setiap minggu saya katakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan yang tempatkan di Malaysia, Tuhan yang taruh kita di tempat ini. Kalau kita percaya bahwa Dia mengirim kita ini sebagai anak Tuhan untuk membawa berkat, Tuhan sendiri akan mencukupi kebutuhan kita. 1 toko boleh ditutup, 100 toko di Malaysia boleh ditutup, tetapi Tuhan sanggup untuk mengirim seekor burung untuk memberi makan kepada Elia. Tuhan sanggup mengirim beribu-ribu burung di udara untuk memberi makan kepada anak-anaknya kalau memang di toko itu sudah kehabisan makanan. Amin. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi. Ketika kita jatuh, ketika kita hari ini tidak beroperasi di dalam iman, sebaliknya kita beroperasi dalam ketakutan, jangan patah semangat. Karena Tuhan tahu kita akan selalu jatuh, tetapi Dia mau kita bangkit. Hari ini kita bangkit. Hari ini kita berkata, ya Tuhan, saya mau mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, aku percaya bahwa imanku ini sanggup untuk membawa Tuhan mencukupi segala kebutuhanku. Amin. Dengan iman kita memiliki akses ke dalam setiap berkat-berkat Tuhan, ke dalam kasih karunia Allah ini, yaitu cangkup dengan uangmu, pekerjaanmu, atau segala macam. Apapun yang kau butuhkan, Tuhan berkata enggak usah takut. Datang padaku, meminta dengan iman. Apapun, apa saja yang kau inginkan, datang meminta kepada iman, kepada Tuhan dengan iman, dan itu akan kamu miliki. Amin. Haleluya. Dan yang ketujuh, mari kita lihat yang ketujuh. Segala sesuatu. Kenapa iman itu penting?
yang ketujuh adalah segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita lihat di Roma 14 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 23. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Di sini dikatakan bahwa mau makan pun kalau kita bimbang, ada racun nggak nih ya? Sakit perut nggak saya nih ya? Nanti nggak apa-apa ya saya makan ini ya. Ketika kita makan dan kita bimbang, itu kata firman Tuhan, itu suatu dosa. Amin. Itu artinya bahwa Anda mengundurkan diri dari berkat kesehatan ilahi daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan menghukum Anda dan dia bilang kau berdosa, tidak. Tetapi itu artinya bahwa ketika orang datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika orang makan dengan sungguh-sungguh, bahwa Allah memberkati makanan kita, bahwa kesehatan ilahi, bahkan kekuatan, nutrien buat tubuh kita ini Tuhan berikan lewat makanan yang kita santap setiap hari. Dan ketika kita memakannya dengan iman, itu yang kita terima. Tetapi ketika kita bimbang, kalau kita makan, apa yang kau takutin? Sakit perut. Apakah ini nggak membuat tubuh saya sakit atau apa? Itu ya akan kau terima. Amin. Jadi apa saja yang kita lakukan tanpa iman, kata Alkitab, itu dosa. Ketika Anda datang ke gereja tanpa iman, Alkitab berkata itu dosa. Itu artinya bahwa Anda tidak akan menerima. Mungkin perkataan yang ditafsirkan di sini itu lebih agak keras, tapi bagi saya bilang bahwa tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Allah. Jadi ketika Anda datang ke gereja, Anda pergi bekerja, Anda pergi jalan-jalan keluar, tetapi kalau Anda bimbang, itu artinya Anda tidak melakukannya dengan iman, dan itu dikatakan dosa. Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, seperti Alkitab berkata, apa saja yang kita lakukan, mau dia pekerjaan yang besar, mau cuma duduk-duduk doang, mau cuma nonton-nonton doang, atau mau cuma ngobrol-ngobrol doang, lakukan itu semua dengan iman. Karena kita percaya bahwa perkataan-perkataan kita pun, tindakan-tindakan kita pun itu bisa memberkati orang lain, atau bisa membuat orang lain tidak diberkati. Nah, makanya dikatakan bahwa apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan iman seperti kau lakukan buat Tuhan. Nah, di bawah perjanjian baru, motivasi terdalam kita atau internal, atau motivasi batin kita atau hasil nurani kita ini sama pentingnya dengan tindakan yang sesuai. Jadi di situ dikatakan bahwa kalau kau berbicara lain di mulutmu dan hatimu lain, itu dosa. Kau bilang kamu suka, tetapi sebenarnya dalam hatimu kamu katakan tidak suka, itu sudah dosa. Kita berkata bahwa tidak sama. Tapi ketika kita katakan tidak, saya tidak suka, saya tidak setuju dengan apa yang orang perkatakan kepada saya mengenai virus corona. Nah itu pun pasti kau perkatakan dengan iman, dan virus corona itu pun tidak akan mengenai ke Anda. Amin. Tapi kalau Anda mendengarkan segala macam perkataan ini, di dalam hati pun kau menolak, tapi kau bilang, oh ya, itu pun tidak menyenangkan Tuhan. Anda melakukannya dengan bimbang, lain di mulut, lain di hati. Amin. Jadi mulai saat ini Pak Jemaat yang Tuhan kasih, berhati-hatilah di dalam setiap perkataan dan setiap tindakan, karena hal kecil apapun juga itu Tuhan minta kita lakukan dengan iman, karena itu penuh kuasa. Perkataan, tindakan itu penuh kuasa. Amin. Jadi mari kita menjaganya. Nah kemudian kita lihat bahwa bahkan dikatakan di Galatia 5 ayat 6, iman kita ini bekerja dengan kasih. Iman itu menemukan ekspresinya di dalam kasih. Contohnya, saya kasih contoh bahwa kemarin saya pulang ke Indonesia. Nah, sebenarnya saya pulang tanggal 2 April, tetapi teman saya bilang bahwa ini ada pengumuman dari Menteri Luar Negeri
bahwa Indonesia lockdown. Jadi karena dia tahu saya pulang bulan April, dia bilang kau pulang besok. Nah itu saya lagi baru selesai doa Rabu kita kan, waktu itu jam 3. Baru selesai doa. Nah tiket saya yang untuk tanggal 2 itu udah untuk AirAsia. Saya coba untuk change tanggal. Jadi rubah tanggal. Nah, udah AirAsia udah oke, tapi ketika masuk di dalam pembayaran itu nggak bisa, ditolak. Nah, di dalam tiba-tiba pikiran saya ini udah mulai panik. Saya tahu bahwa kalau tanggal 20 pasti udah susah untuk saya pulang. Tetapi di dalam hati sini itu ada damai sejahtera. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau mengasihi aku dan Engkau tidak pernah merencanakan yang jahat terjadi dalam kehidupanku. Nah, kemudian saya cari-cari, saya juga ada WA dengan Sister Bella karena adiknya juga mau pulang, dan akhirnya saya sempat lihat KLM, ngecek di KLM. Yang paling lucu adalah ketika saya lihat waktu saya booking KLM, saya booking dulu untuk adiknya Sister Bella, baru saya booking punya saya. Ketika saya booking punya saya di approve, tetapi ada sedikit nggak benar. Tiket yang saya booking itu mereka kirim lewat email, itu dapatnya Desember tanggal 2 penerbangan dari Jakarta Kuala Lumpur. Nah saya bilang, nah ini ngaco, gimana caranya saya mau cancel. Nah kalau saya mau panik, tentu saya panik. Saya bisa panik, saya bisa milih panik atau kita tinggal tenang. Jadi saya duduk aja, saya bilang Tuhan pasti selalu ada jalan keluar. Udah akhirnya saya telepon, karena tinggal 6 kursi tersisa. Saya telepon Pastor Kian bisa tolong saya enggak? Ini saya booking KLM itu ditolak, pembayaran ditolak, dan bahkan ngaco munculnya yang tanggal Desember tanggal 2. Bisa nggak tolong booking saya? Pastor Kian sampai ketawa, kok bisa sih, lucu katanya. Orang udah di approve, udah dikasih itinerary, tetapi pembayaran ditolak. Ya kan? Nah saya bilang ya nggak tahu juga gitu loh. Akhirnya dibookingin lah. Nah saya mau jemaat Tuhan belajar di sini bahwa ketika dalam menghadapi situasi yang sekalipun besok harus pulang dan tiketnya nggak menentu gitu loh, ada Roh Kudus di dalam kita. Ada Roh Kudus yang mengatakan bahwa Allah mengasihimu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk terjadi. Jadi saya santai saja, duduk santai saja sambil tetap berkonsultasi dengan Sister Bella, karena saya tahu bahwa iman saya ini dimotivasi oleh apa? Oleh kasih Allah. Kasih Allah itulah yang membuat saya bisa tenang. Kasih Allah itulah yang membuat saya punya iman bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kasih Allah itulah yang bisa membuat saya berkata bahwa saya bisa pulang. Saya nggak akan pulang tanggal 20, tapi saya mau pulang besok Tuhan. Dan kemudian saya sampai di Indonesia. Amin. Nah dikatakan bahwa iman kita ini didasarkan oleh kasih Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Waktu saya makan pun dikatakan kalau kau makan pun kau bimbang, itu kau berdosa. Waktu saya makan pun tadi saya sudah bilang, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan lewat makanan. Jadi saya makan aja. Makan dengan iman. Amin. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mengandalkan iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Iman itu ada sesuatu yang berharga, yang Tuhan tinggalkan di dalam kita. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau boleh dikata bahwa senjata yang utama itu adalah iman. Jadi kalau Anda mengerti bahwa iman ini bisa untuk mengambil segala sesuatu, bisa untuk melawan si iblis. Iman ini bisa menghidupi kehidupan kekristenan kita. Iman ini adalah sesuatu yang membuat kita ini melakukannya dengan kasih Allah, melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih Allah. Kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah bimbang. Bahkan dengan virus atau masalah-masalah yang terjadi sama ini pun kita tidak akan pernah takut. Amin. Karena kita ini anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh, berdiri teguh untuk melawan situasi-situasi yang datang. Kita nggak perlu berantem karena hanya iman kita lah yang membuat Allah bertindak. Amin. Hanya dengan perkataan iman kita lah yang membuat malaikat-malaikat memagari, mengelilingi sekeliling kita, melindungi anak-anak kita. Setiap kita pergi ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Setiap kita cari makanan keluar akan ada
penyediaan buat kita. Amin. Karena Tuhan sendiri berjanji akan mencukupi segala keperluan kita. Oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu khotbah saya untuk minggu ini. Mari kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan dan jemaat yang ada di Simpang Bulai. Jangan sampai sih dengan keadaan di mana kita harus beribadah di rumah atau tinggal selama 14 hari di rumah ini membuat kita jauh daripada Tuhan, atau membuat kita mulai tidak membaca Alkitab, mulai tidak mau mendengarkan firman Tuhan atau menyanyikan lagu-lagu yang ada firman Tuhan yang membuat iman kita ini semakin bertumbuh dan kuat. Mari kita tetap terus tidak jemu-jemu, dan firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Baik itu penyakit virus corona, kecelakaan, perang, atau apapun juga, enggak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena kita ini adalah bagian daripada Allah. Kita ini adalah orang-orang dari kerajaan Allah yang ditempatkan di dunia ini, dan kita inilah yang mengalahkan dunia. Amin. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita, dan itu akan kita bahas pada minggu depan. Haleluya, semuanya diberkati. Amin. Oke, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak bahwa kami diingatkan kembali. Kami mengambil darah Yesus, mengapply darah Yesus dalam kehidupan kami Tuhan, untuk setiap kesalahan yang kami buat, untuk setiap tindakan-tindakan kami yang tidak berdasarkan iman yang kami lakukan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Nah, terima kasih akan kasih anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kembali berdiri teguh dengan iman kami ya Tuhan, sehingga dalam menghadapi masalah ini kami bisa berdiri tegar dan berkata, kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Dan dengan teguh kami berkata bahwa segala penyediaan kami, kesehatan, penyediaan di dalam hal keuangan, kekuatan dan hikmat, pengetahuan, apapun juga yang kami berikan, Allah kami itu adalah sumbernya. Allah kami sanggup untuk menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan Tuhan aku memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Biar Allah Roh Kudus menolong mereka dalam kehidupan mereka sepanjang minggu ini ya Tuhan. Allah Roh Kudus kalau yang selalu menghibur, mengingatkan, menguatkan, dan bahkan membawa mereka ke jalan-jalan yang benar. Jalan-jalan yang benar, di mana jalan-jalan Tuhan yang akan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati mereka dengan kekuatan yang datang daripada-Mu. Dan Tuhan, aku percayakan kehidupan mereka di dalam tangan-Mu yang kuat. Dan biarlah Tuhan kerajaan-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Jalan-jalan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih Tuhan. Mereka semua dilindungi oleh Engkau. Mereka semua terproteksi oleh Engkau. Mereka semua ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Haleluya. Dan semua anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. I love you. God love you. And then sampai jumpa kembali pada minggu depan dalam pemberitaan. Bye bye.